Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Koli SPD. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan pada LPTK Universitas Hairun pada kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023-2024, program studi pendidikan biologi. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan pada tanggal 5 Maret tahun 2024 pada SMA Negeri 1 Fatul Heu. Selamat menyaksikan video saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengaturkan di dalam doa. Bapak di surga, Bapak yang maha, terima kasih Bapak karena Kau sudah memberkati kami dan menemukan masing-masing untuk bersama-sama. Baik, Ibu absen dulu ya hari ini untuk mengecek kehadirannya. Amresti Ufi, Aprilian Boswan. Ayo. Sebelum kita mulai tentang materi gangguan pernafasan, Ibu mau tanya dulu ke anak-anak semua. Kira-kira bagian dari organ-organ pernafasan itu apa saja? Ya, silakan Irfan. Organ-organ pernafasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu adalah organ-organ dari sistem pernafasan. Ya, oke. Kemudian fungsi dari hidung. Hidung itu merupakan salah satu organ pernafasan ya. Fungsi dari hidung, Sarlina, Amresti. Fungsi dari hidung adalah organ pertama yang dilalui udara, dan juga dapat dilakukan melalui mulut. Namun bernapas melalui hidung dibaik karena di dalam rongga hidung terdapat selaput dendrit atau mukosa yang berfungsi sebagai penyaring bagian hidung. Iya, baik. Jadi hidung itu merupakan alat pernafasan yang pertama ya. Karena di situ terdirinya keluar masuk udara dan karbon dioksida. Jadi di situ dalam hidung itu yang menyerap partikel-partikel debu ya. Oke. Sekarang mengenai mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan itu dikenal dengan dua macam, yaitu ada mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Ya, oke. Selma bisa bantu Ibu untuk menjelaskan mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Mekanisme pernapasan ada dua, yaitu mekanisme pernapasan perut dan mekanisme pernapasan dada. Mekanisme pernapasan perut terjadi kontraksi otot antara tulang rusuk, dan mekanisme pernapasan perut terjadi karena adanya kontraksi diafragma dan otot dinding perut. Ya, bagus sekali ya. Jadi sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengamati gambar yang ada di dalam slide yang Ibu akan tampilkan pada layar di sini. Ya, materi pokok yaitu sistem pernapasan dengan KD. KD-nya sudah ada di sini ya. Menganalisis hubungan dan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Ya, baik. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pengamatan video dan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, merencanakan, melaksanakan, dan menjadikan analisis data dari berbagai sumber. Kemudian seperti pencemaran udara, emisi gas
buang kendaraan bermotor, asap rokok, kabut asap dan kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan yang dilakukan dengan baik dan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke. Sekarang ibu minta anak-anak untuk mengamati gambar yang ada pada slide ini. Sudah perhatikan semua? Sudah. Sudah. Nah, kira-kira di situ ada gambar apa di situ? Merokok. Merokok. Ada orang yang merokok, kemudian ada orang yang memakai masker, kemudian ada orang yang menghirup udara dari udara merokok tersebut. Ya, oke. Nah, kira-kira itu mau tanya, yaitu dengan pertanyaan, pernah melihat hal tersebut? Mereka tersebut pernah? Kira-kira apa yang dialami kalau mengalami hal tersebut? Ya, silakan Serina. Sesak nafas, Ya. pusing, Sesak napas, pusing, ya. Itu karena apa? Karena kita menghirup udara yang tidak sehat, makanya kita merasa sesak napas, pusing, ya. Apalagi asap rokok, ya. Asap rokok itu kenapa berbahaya begitu bu kita? Ya, silakan Serina. karena di dalam rokok terdapat sesak udara berbahaya seperti saat nikotin. Ya, bagus sekali karena di dalam rokok terdapat zat-zat yang berbahaya seperti zat nikotin. Ya, jadi zat nikotin itu berbahaya bagi organ-organ pernafasan. Ya, nah, kemudian di situ ada orang yang menghirup, itu disebut dengan perokok aktif dan perokok pasif. Ya, kalau perokok aktif itu orang yang langsung merokok, kemudian merokok pasif itu orang yang tidak kena imbasan dari rokok tersebut. Ya, oke. Ya, baik. Setelah melihat tayangan video tadi, Ibu akan bagikan kalian dalam bentuk kelompok diskusi. Ya, kelompok diskusi ini untuk menyelesaikan permasalahan tentang gangguan sistem pernafasan. Ya, oke. Dengan sumber nomor 1, sebagian masyarakat telah mengetahui tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Namun ternyata sebagian dari mereka tetap menjadi perokok. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Oke, bisa lihat juga di buku itu di halaman 311. Sudah kerja, sudah. Nanti terekam, misalnya mau gimana? Ini. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kamu punya pendapat bagaimana tentang merokok? Ini baca di sini baru bisa. Oke, sudah. Sudah yang ini kelompok Eva sudah selesai juga nak? Semua perhatian sudah? Perhatian menyimak di hasil dari kelompok 1, kelompok 3. Semua menyimak dari hasil presentasi kelompok 1. Ya. Baik, sampai kita bersama dengan Ibu Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema gangguan sistem pernapasan yang akan dibacakan oleh teman saya, Sofia.
Usaha agar menghentikan kebiasaan merokok adalah mengontrol diri sendiri untuk tidak terbiasa merokok, yang kedua membiasakan diri untuk berolahraga, dan yang ketiga konsultasi dengan dokter. Ini adalah peradangan pada paru yang bisa terjadi bukan hanya pada anak-anak, tapi dapat terjadi pada orang dewasa, lebih sering terjadi pada bayi dan awal masa kanak-kanak. Baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mungkin memberikan sedikit kesempatan bagi kelompok lain untuk menanggapi jawaban kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok 2. Baik, dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Soal nomor 1, sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang bahaya merokok baik kesehatan. Namun ternyata sebagian dari mereka tetap memilih merokok. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Yang pertama, pendapat kami tentang hal tersebut adalah kita harus menghentikan orang yang merokok dan memberinya edukasi untuk memperbanyak olahraga. Nomor 2, seandainya tempat tinggal Anda berada dalam kawasan lingkungan industri dengan udara tercemar oleh asap pabrik, bagaimana cara Anda dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan? Yang pertama, menggunakan masker untuk mencegah masuknya asap ke organ pernapasan. Yang kedua, menanam pohon di sekitar lingkungan. Yang ketiga, banyak mengonsumsi air putih. Nomor 3, jelaskanlah gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, asma. Asma adalah suatu kelainan dari pernapasan kronis saluran pernapasan yang menyebabkan penyempitan saluran nafas hiperactif sehingga menyebabkan gejala episodi berulang berupa mengki, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam hari atau dini hari. B. Emfisem adalah penyakit yang menyerang paru-paru dan termasuk ke dalam kelompok PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nomor 4, jelaskan gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, infeksi penyebab peradangan pada kantong darah alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Yang B, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu kondisi di mana sel-sel tubuh secara tidak terkendali di dalam organ tubuh. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan kami berdua. Apa yang menyebabkan sehingga adanya kanker paru-paru? Karena apa? Penyebab utama kanker paru-paru adalah merokok. Dalam rokok terdapat penyebab kanker karsinogen yang memicu kerusakan sel berlapis paru-paru. Ya, jadi dia merupakan penyebab kanker paru-paru itu karena bahaya merokok. Jadi di paru-paru itu ada hitam. Bahaya yang apa perbedaannya orang yang merokok dan orang yang tidak merokok. Orang yang merokok itu dia membuat paru hitam kotor karena ada zat-zat karsinogen yang mengakibatkan atau sebagai pemicu dari penyakit kanker tersebut. Ya, jadi penjelasan dari kelompok 2 sudah cukup jelas ya. Kelompok 1, oke. Baik, sekian dan terima kasih.
Ya, berikan aplaus. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik kawan-kawan semua guru, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh kelompok kami, kelompok 3. Kami presentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh kawan saya. Soal yang pertama, sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang bahaya merokok baik kesehatan. Namun ternyata sebagian dari mereka tetap menjadi perokok. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Jawaban, menurut pendapat kami, merokok sangat beracun dan sangat berbahaya bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok. Orang-orang yang merokok bisa terkena penyakit TBC, hipertensi, jantung, osteoporosis, kerusakan rambut, mata, dan gigi. Soal nomor 2, seandainya Anda adalah salah satu dari masyarakat perokok, bagaimana usaha Anda untuk terhenti dari kebiasaan merokok? Menjauh dari orang-orang yang merokok, berolahraga secara teratur, membiasakan berhenti merokok, menerapkan tekad berhenti merokok, kenali waktu dan situasi kapan sedang merokok, tahan keinginan dengan menunda. Soal nomor 3, seandainya tempat tinggal Anda berada dalam kawasan lingkungan industri dengan udara tercemar oleh asap pabrik, bagaimana cara Anda dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan? Konsumsi makanan sehat, menggunakan masker, berolahraga secara teratur. Soal nomor 4, jelaskan gangguan sistem pernapasan pada asma dan emfisema. Gangguan sistem pernapasan pada asma yaitu suatu kelainan berupa perdarahan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas, hiperaktivitas kronik, sehingga menyebabkan gejala episodik berupa mengisi sesak nafas, dada terasa berat dan batuk-batuk. Gangguan sistem pernapasan emfisema yaitu kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus terdiri dari gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru. Soal nomor 5, jelaskanlah gangguan sistem pernapasan pada pneumonia dan kanker paru-paru. Gangguan sistem pernapasan pada pneumonia adalah peradangan pada alveolus akibat infeksi mikroorganisme seperti Streptococcus pneumonia dan Haemophilus pneumonia. Gangguan sistem pernapasan pada kanker paru-paru yaitu abnormalitas sel-sel yang mengalami proliferasi pertumbuhan yang cepat dalam paru-paru. Faktor pemicunya antara lain merokok, terpapar karbonil, nikel, populasi udara, serta genetik. Baik, mungkin dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan, silakan. Ya, ada yang mau nanya? Terima kasih telah berikan kepada kami. Saya akan memberi pertanyaan. Apa penyebab sehingga bisa terjadi gangguan sistem pernapasan pada asma? Kenapa sehingga terjadi gangguan pernapasan, yaitu gangguan asma? Kenapa? Apa yang menyebabkan? Ya, Baik, hanya beberapa pertanyaan dari kelompok 2. gangguan sistem pernapasan pada asma yaitu menyebabkan penyempitan saluran nafas, hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berupa mengik, sesak nafas, dada terasa berat dan batuk-batuk. Baik, terima kasih siswa untuk kesempatannya. Minta maaf sebelumnya, tadi kami sempat mendengar jawaban kalian tidak membakar sampah. Katanya dari kami, apakah tidak membakar sampah dapat mengurangi gangguan sistem pernapasan? Ya, karena asapnya Ya, mungkin dari teman-temannya ada yang bisa menjawab. Silakan. Karena asapnya Bagaimana? Iya, jadi kalau membakar sampah itu menyebabkan polusi udara. Jadi
Sebagai besar masyarakat dalam mengetahui tentang kamar yang merokok. Bagaimana? Seandainya Anda adalah salah satu dari masyarakat merokok, bagaimana cara untuk berhenti dari kebiasaan merokok? Ya, bagaimana cara Anda untuk berhenti dari merokok? Yang pertama yaitu dengan cara menghindar dari orang yang merokok aktif. Kemudian yang kedua, membiasakan pola hidup sehat. Yang ketiga, memakan makanan bergizi. Yang keempat, berolahraga. Yang kelima, banyak minum air putih. Ya, oke. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, mari dikumpulkan di sini. Ya, Ibu. Ya, mari sudah yang sudah selesai. Ingat tulis nama ya. Ya, Ibu. Oke. Sudah? Oke. Baik. Jadi sudah selesai? Sudah. Baik. Sudah? Oke. Baik. Jadi sudah selesai? Sudah. Baik. Oke, duduk dulu. Tadi itu Ibu ini setelah menyampaikan materi Ibu lupa. Jadi ini yang soal sebelum kita mulai belajar ini juga dikerjakan dan diketahui sebenarnya tadi dari awal. Jadi kalian isi saja tapi ini soal tes sebelum ini pelajaran. Ini isi menurut kalian yang benar. Ini benar. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah. Mana di sini? Duduk sudah? Oke. Sudah perhatian sudah. Nanti minggu depan kita akan masuk pada sistem ekspresi. Ya? Sistem ekspresi itu di mana ada sistem pengeluaran. Ya. Pengeluaran. Kalau pengeluaran kan ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Jadi tugas untuk minggu depan yaitu Anda tolong membaca artikel atau materi tentang sistem ekspresi. Ya, ya. Ya, jadi Ibu harapkan agar kalian membuat tugas dengan mencari di internet ataupun di buku sumber tentang sistem ekspresi. Ya, baik. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita
Kristus. Terima kasih karena kami sampai dalam raja yang berada di dalam kita terapkan Tuhan. Terima kasih, amin. Terima kasih ya Pak. Siap. Hormat. Terima kasih guru. Sama-sama. Terima kasih semua. Salam dari Ya.